Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya menanggapi soal tugas 2 sesi 5 ini yang sudah Bapak atau Ibu tutor berikan. Untuk itu, saya akan menjawab sesuai buku yang sudah saya pelajari sebelumnya. Baiklah, di bawah ini saya akan menjawab mengenai naskah pidato yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi hari ini. Yang mana hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu bagaimana meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Teman-teman pasti sudah sering presentasi, maju ke depan kelas, atau bicara di depan banyak orang. Dan mungkin pernah merasa gugup, tangan dingin, deg-degan, atau tiba-tiba lupa apa yang akan disampaikan. Tenang, itu wajar banget sih kalau menurut saya, tentunya bagi kita yang baru mencoba atau yang baru melatih dirinya sendiri ya. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 81% mahasiswa Indonesia berada pada level kecemasan moderat hingga tinggi saat berbicara di depan umum. Jadi kalau pernah gugup, jangan khawatir. Kalian tentunya tidak sendirian ya, buktinya seperti saya ini baru dalam pembelajarannya. Nanti saya di sini akan belajar bareng dan melatih bareng-bareng agar apa yang kita lakukan nanti akan bisa bermanfaat. Nah, yang kedua, kalaupun di dalam isinya seperti ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar cara meningkatkan percaya diri, kita perlu tahu terlebih dahulu ya, apa sih yang bikin kita itu gugup. Yang pertama itu ada faktor penyebab rasa gugup. Ada beberapa faktornya ya di dalam yang umum tentunya. Yang pertama itu takut dinilai orang lain. Jadi maksudnya kita khawatir salah berbicara, takut terlihat kurang pintar, atau takut ditanya hal yang tidak kita tahu ya. Lalu kurang persiapan. Jadi kadang kita baru baca materi 10 menit sebelum maju, otomatis otak kita tuh jadi panik, ngeblank gitu ya. Lalu pengalaman buruk sebelumnya. Jadi kita pernah mengalami yang namanya pengalaman hal-hal yang buruk ya. Yaitu seperti yang tadi saya bilang, ngeblank. Saat presentasi langsung kebawa traumanya. Ada juga tekanan lingkungan. Jadi teman-teman di kelas bisa saja membuat kita makin gugup. Padahal menurut penelitian, dukungan teman sebaya punya pengaruh positif sekitar 50,8% terhadap kemampuan public speaking. Artinya kalau lingkungan mendukung, percaya diri kita itu bisa naik secara drastis. Nah, yang kedua, teknik meningkatkan kepercayaan diri. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa tampil lebih percaya diri? Nah, di sini ada menyebutkan bahwa kalau menurut saya itu persiapan konten dan latihan singkat. Misalnya, pastikan kalian paham apa yang ingin kita sampaikan, bukan hanya menghafal. Terus latihan 5-10 menit. Sambil berdiri sudah cukup kalau menurut saya untuk membuat tubuh lebih siap. Ada juga teknik pernapasan 4-2-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarkan selama 4 detik. Lakukan 3 kali sebelum maju. Jadi kalau teknik ini membantu menurunkan detak jantung dan mengurangi rasa gugup. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyikapinya ya. Lalu ada kontak mata, senyum, dan gestur sederhana. Tidak perlu berlebihan, cukup lihat audiens seperti melihat teman. Lalu gunakan tangan untuk menekan poin penting untuk membantu kalian terlihat lebih yakin tentunya ya. Dan otomatis rasa percaya diri meningkat. Gunakan dukungan teman. Nah, ini perlu juga nih. Jadi karena dalam penelitian menunjukkan persupport punya pengaruh besar. Coba minta 1 atau 2 teman kita memberikan dukungan sebelum kalian maju. Sederhana aja, tapi efeknya tuh sangat kuat kalau menurut saya. Mini public speaking di akhir sesi nanti, teman-teman akan mencoba melakukan mini public speaking sekitar 30 detik.
Nah, harapannya ini setelah memahami penyebab, rasa gugup, dan teknik-tekniknya, teman-teman bisa tampil sedikit lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya ya. Jadi teman-teman perlu diingat ya, berbicara penelitian tentang skill masa depan, misalnya dari UNICEF Indonesia, yaitu menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi termasuk berbicara di depan umum menyumbangkan hingga 82% keberhasilannya seseorang itu di era industri 4.0. Artinya ini skill ini membuktikan bahwa ini bukan cuma penting untuk berpresentasi kalian, tapi juga masa depan kalian tentunya ya teman-teman. Dan di sini setelah melakukan isi dan di dalamnya tersebut ada penutup. Jadi teman-teman percaya diri dalam berbicara itu bukan bakat bawaan, tapi skill yang bisa dilatih dengan memahami penyebab gugupnya, memakai teknik yang tepat, dan terus berlatih. Kalian pasti bisa bicara atau bisa menjadi pembicara yang lebih baik dan lebih percaya diri. Nah, jadi itu saja. Semoga di sesi ini bermanfaat dan membantu teman-teman tampil lebih berani di depan umum. Terima kasih. Saya Gunawan, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 053919. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu dosen tutor, mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam mengenai penjelasan saya, yaitu dalam pidato. Jika ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.